Ketika seorang pria biasa mampu mengubah kehidupannya hingga menjadi seorang CEO perusahaan dan mengalahkan pewaris tunggal. Dibantu dengan seorang wanita cantik teman masa kuliah, ia bisa masuk dalam kelas sosial yang lebih tinggi karena kejeniusannya. Pemuda ini bernama Tae-oh, seorang yang ambisius dan berhati dingin. Ia hidup sebatang kara karena permasalahan keluarganya, yang mana Tae-oh selalu dicap negatif karena ayahnya dipenjara setelah dituduh melakukan kekerasan pada ibunya sendiri. Karena hal itulah Tae-oh pindah ke sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Ia pun bekerja paruh waktu untuk menghidupi diri. Dalam perjuangannya menuju kesuksesan, Tae-oh bertemu dengan seorang teman bernama In-ha. Pernah suatu ketika Tae-oh memergoki In-ha dalam aksi pencurian di minimarket dan pasar buah. Saat itu In-ha merasa tak nyaman dengan pandangan Tae-oh yang menganggapnya sok jagoan dan memberi saran yang terkesan meremehkannya. Tanpa diduga, akhirnya keduanya menjadi teman sekelas saat Tae-oh baru saja pindah sekolah. Dengan angkuhnya, In-ha mencoba membuli Tae-oh, namun pada akhirnya ia tahu jika Tae-oh sosok yang tak mudah untuk dibuli. In-ha adalah anak dari seorang keluarga konglomerat yang cukup prestisius, namun ia terlahir sebagai anak hasil perselingkuhan. Meskipun berasal dari keluarga yang berpengaruh, statusnya sebagai anak yang tidak diakui oleh keluarga menempatkannya pada posisi yang terendah. Suatu hari Tae-oh terbayang dengan kekerasan yang didapatkan oleh sang ayah. Ia pun ingin mempelajari ilmu bela diri. Ia tak sengaja bertemu dengan In-ha yang merupakan anggota di tempat pelatihan. In-ha saat itu bersedia membantu Tae-oh bergabung dengan syarat Tae-oh harus membuktikan padanya seberapa besar tekadnya untuk dikalahkan. Meskipun pada awalnya Tae-oh kalah dalam pertarungan, namun seketika ia teringat saat ibunya dipukuli oleh ayahnya yang membuat emosinya kian memuncak. Tiba-tiba saja ia memukuli In-ha secara membabi buta. Aksi tersebut yang awalnya tampak seperti permusuhan justru menjadi titik awal persahabatan mereka. Suatu ketika rumor menyebar di sekolah jika Tae-oh adalah anak seorang kriminal. In-ha dengan tegas membela Tae-oh karena ia juga pernah mengalami nasib yang serupa saat orang menggosipkannya sebagai anak haram. Saat itu, In-ha mengulurkan tangannya pada Tae-oh. Ia bersedia memberikan dukungan padanya dalam menjalani beratnya kehidupan. Sementara Tae-oh berjanji akan membantu In-ha dalam mewujudkan impiannya untuk masuk di universitas terkenal. Keduanya setuju untuk kesepakatan tersebut dan bekerja sama mencapai tujuan masing-masing. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Tae-oh dan In-ha memasuki Universitas Hanguk. Tae-oh seringkali bekerja sebagai tutor atau melakukan pekerjaan berat seperti pengangkut barang. Namun di hari ulang tahun Tae-oh, In-ha memberikan hadiah istimewa yang tak lain adalah pekerjaan baru sebagai tutor matematika bagi adik tiri perempuannya. Gadis itu bernama Hwi-ju yang merupakan anggota Kang-oh Group. Tae-oh langsung menyetujuinya karena bayarannya yang cukup besar. Tak diduga, Hwi-ju justru menyukainya karena Tae-oh yang tampan, apalagi setelah mengetahui jika Tae-oh adalah sahabat kakaknya sendiri. Hwi-ju adalah satu-satunya anggota Kang-oh Group yang selalu memperlakukan In-ha sebagai saudara sendiri. Hal itu juga yang membuat In-ha selalu merindukan kehadiran dan kasih sayang dari Hwi-ju. Seorang mahasiswa cantik bernama Hye-won cukup menarik perhatian Tae-oh. Tae-oh baru menyadari jika gadis itu adalah tetangga kosnya. Saat itu Tae-oh berusaha menyembunyikan rasa penasarannya terhadap Hye-won. Ia bahkan mengelak ketika In-ha curiga jika Tae-oh sedang jatuh cinta. Suatu malam Tae-oh dikejutkan dengan seorang wanita yang datang ke kos Hye-won. Ternyata wanita itu adalah ibu kandung Hye-won yang saat itu terlilit hutang dan memaksa Hye-won untuk menyerahkan uang yang ia miliki. Hubungan Hye-won dan ibunya terlihat sangat buruk. Kejadian itu pun tak luput dari mata Tae-oh yang tanpa ragu ia turun tangan untuk menghibur Hye-won dan mengajaknya minum bir. Hye-won meminta Tae-oh untuk mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Sejak saat itu pun keduanya mulai berteman. Suatu hari Tae-oh yang juga sebagai asisten dosen mendapatkan apresiasi dari profesor karena laporannya tentang perusahaan Kang-oh Group cukup menarik untuk ia bahas. Rupanya, diam-diam Tae-oh juga membantu In-ha untuk mendapatkan akses masuk dalam perusahaan Kang-oh yang juga milik ayahnya yang bernama Tuan Jung-mo.
Di suatu malam, Inha berniat mampir ke kos Tae-oh untuk mengajaknya minum. Saat berada di minimarket, secara kebetulan Hyewon juga akan membeli bir. Inha tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajak Hyewon berbicara, karena sebelumnya ia sudah mengagumi kecantikan Hyewon saat berada di kampus. Terlihat bahwa Hyewon tidak sepenuhnya tertarik pada Inha, namun pada akhirnya Hyewon bergabung minum bersama dengan Inha di apartemen mewahnya. Saat itu Inha bertanya apakah selama ini Hyewon tak memiliki teman karena ia selalu melihat Hyewon seorang diri di kampus. Inha bahkan berseloroh ingin berpacaran dengan Hyewon. 남자친구면 몰라도. Sepulang dari apartemen Inha, rupanya Hyewon menyadari adanya niatan Tae-oh bersahabat dengan Inha karena Inha ternyata adalah putra dari pemilik Kang Oh Group yang sepertinya akan membawa dampak besar pada kehidupannya kelak. 강인아, 강호그룹의 서자. Saat sarapan pagi di keluarga besar Kang Oh Group, Wiju memohon pada sang ayah agar sesekali mengundang Inha datang ke rumah. Namun, kakak sulung mereka yang bernama Inju menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa Inha bukanlah bagian dari keluarga mereka. 가족이야. 야, 누가 가족이야? Sepertinya Tuan Jang merasa bersalah pada Inha karena istri keduanya yang bernama Nyonya Jang diam-diam meminta tanda tangan Inha untuk pengabaian warisan, mengingat ia adalah anak hasil perselingkuhan. Hal itulah yang membuat Jungmo merasa kecewa pada istri sekaligus sekretarisnya yang selama ini ia percayai. 다시는 없어야지. Wiju dengan antusias menyampaikan undangan pada Inha. Mereka pun berjanjian untuk bertemu di salah satu restoran milik Kang Oh Group. Di luar dugaan, ternyata Hyewon bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Secara tak sengaja, Hyewon melayani Kang Inha dan adiknya. 여기서 알바해? Saat itu Inha baru menyadari jika pelayan di restoran itu adalah temannya. Ia lalu memperkenalkan Wiju pada Hyewon. Wiju menyimpulkan jika Hyewon adalah teman kakaknya, maka Hyewon pasti mengenal Tae-oh. Sepertinya Wiju ingin menegaskan jika ia tak ingin siapapun mendekati Tae-oh yang sedang ia incar, mengingat Hyewon cukup menarik. 내 사람 주변에 여자 있는 거 별론데. Ucapan adiknya yang begitu ketus membuat Inha tak enak hati pada Hyewon. Setelah mengantar Wiju hingga ke mobilnya, Inha kembali mendatangi Hyewon di restoran untuk meminta maaf atas perilaku kurang sopan adiknya. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan waktu dengan Hyewon setelah pulang bekerja. 솔직히 나도 잘한 거 없으니까. Inha bahkan siap membayar waktu Hyewon yang terbuang. Namun Hyewon menolak ajakan Inha. Ia beralasan saat ini belum mempercayai orang lain. Namun dalam hati Inha yakin jika suatu saat ia bisa membuat Hyewon percaya. Di akhir pekan, Inha datang untuk acara makan malam bersama keluarganya. Di sana ia memandangi foto keluarga yang dipajang di dinding. Namun hal itu cukup membuatnya sedih karena tak ada fotonya. Tiba-tiba Inju datang dan merendahkan Inha dan berniat mengusirnya. Saat itu Inha tetap berlaku sopan. 안녕하셨습니까? Beberapa saat kemudian Inju mendengar penghinaan itu dan meminta agar Inha mengabaikannya. Inju pun semakin tersulut emosi karena adiknya justru membela Inha. Ia lantas mendorong kepala Wiju dengan jari telunjuknya. Keributan pun tak dapat terhindarkan karena Wiju nekat melukai jari Inju hingga sebotol wine yang harganya mahal terjatuh dari genggaman tangannya. Nyonya Jang yang datang lalu menyalahkan Inha sebagai penyebab keributan itu terjadi. Ia mengingatkan Inha jika sebaiknya Inha tak pernah datang lagi ke rumah mereka. Mendengar hal tersebut, Inha pergi tanpa sempat bertemu dengan ayahnya. Meski kekacauan terjadi, acara makan malam tetap berlanjut. Wiju muak dengan sikap keluarganya yang tidak berperasaan pada Inha, padahal sebenarnya Inha sama sekali tak bersalah. Ia langsung meninggalkan meja begitu saja yang membuat ibunya merasa marah. Situasi semakin tegang saat Tuan Jungmo menegur Inju. Ia merasa jika insiden tersebut adalah bentuk penghinaan baginya karena Inju mengusir Inha pergi tanpa sepengetahuannya. 인주는 왜 그랬냐? Dengan teganya Nyonya Jang menampar Wiju karena sikapnya yang dianggap kekanak-kanakan. Wanita itu juga meminta penjelasan pada pelayan rumah tangga tentang perilaku Wiju yang mulai membangkang. Ia memerintahkan untuk menyelidiki latar belakang tutor matematika Wiju yang baru. Salah seorang pelayan saat itu mengungkap bahwa tutor matematikanya adalah sahabat Kang Inha. 알고 있군요. Beberapa saat kemudian, pelayan lain datang dan membawa kabar jika Wiju telah kabur. 희추 아가씨가
Satu-satunya orang yang Huiju hubungi di malam itu adalah Tae-oh. Ia lantas meminta Tae-oh datang ke suatu tempat. Huiju sangat bahagia melihat kedatangan Tae-oh. Ia mengungkapkan kesamaan kondisi keduanya saat ini, yang mana ia kini kabur dari rumah. 맞아. 우리 공통점이 달리기잖아. Beberapa saat kemudian In-ha datang setelah Tae-oh menghubunginya. Hal itu pun membuat Huiju kesal karena ternyata Tae-oh tidak menepati janji. 연락하면 진짜 멀리 도망가 버릴 거라고. Secara kebetulan, Hyewon yang baru pulang bekerja lewat di tempat mereka bertemu. Pada akhirnya, In-ha mengantarkan mereka pulang karena arahnya yang sama. Setelah perjalanan pulang, Huiju baru menyadari jika Tae-oh dan Hyewon tinggal berseberangan. Saat itu pun ia menunjukkan rasa cemburunya. 여기 저렇게 산다고? 아침 저녁 얼굴 마주보고. In-ha menyarankan agar Huiju tidak terlalu menyukai Tae-oh karena ia khawatir Tae-oh akan dipecat sebagai tutor matematikanya. Dugaannya pun benar adanya. Setibanya di rumah, Tae-oh menerima pesan bahwa kontrak kerjanya sebagai tutor telah diputus. Keesokan harinya, Huiju juga mendapatkan berita itu dari pelayan. Ia bahkan nekat bolos sekolah untuk mencari keberadaan Tae-oh di kampusnya. Ia lantas bertanya mengapa Tae-oh tak berpamitan padanya atau sekedar menelponnya. Saat itu juga Huiju menyatakan perasaannya yang sesungguhnya jika ia menyukai Tae-oh. 좋아한다고. Tae-oh menolak dan menyebut bahwa hubungan keduanya adalah sebatas pekerja dan majikan. Bahkan saat ini pun kontraknya sudah berakhir. 그리고 그 관계는 계약 해지와 동시에 사라졌어. Huiju berusaha tegar mendengar penolakan cintanya, namun setelah supir pribadinya menelpon, ia menangis terseduh-seduh di dalam mobil. Suatu hari Ibu Hyewon membuat masalah dengan mencuri uang sebesar 50 juta won pada pemilik bandar judi. Hal itu pun menyebabkan para penagih hutang datang ke kampus untuk mencari Hyewon. Meskipun para penagih hutang mengancamnya, Hyewon tak menghindarinya sama sekali. Ia bahkan rela mendapatkan tamparan dari para preman. Tae-oh berusaha melindungi Hyewon dan mengusir para preman. Ia lalu mengajak Hyewon pergi ke sebuah ruangan. Di sana, Hyewon meminta Tae-oh untuk tidak ikut campur karena peristiwa seperti ini sudah sering ia alami. 수도 없이 많이. Salah satu teman mereka memberitahukan insiden tersebut pada In-ha. In-ha mencoba menghubungi Hyewon, namun HP-nya tak diangkat. Ia pun bergegas mencari Hyewon ke semua ruangan yang ada di kampus. Sementara Tae-oh yang sempat akan pulang memutuskan kembali ke kampus untuk menemui Hyewon. Rupanya In-ha lebih dulu menemukan keberadaan Hyewon. Ia langsung memeluk dan menciumnya karena sangat khawatir dengan keadaan gadis itu. Tae-oh yang baru tiba di ruangan juga menyaksikan adegan tersebut. Tae-oh hanya bisa membeku tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Meskipun Hyewon menyadari kehadiran Tae-oh, ia pasrah dicium dan dipeluk oleh In-ha. Perlahan Tae-oh mundur dan keluar dari ruangan. Di malam harinya, Tae-oh masih bingung dengan perasaannya. Ia memutuskan untuk menemui Hyewon yang saat itu hendak menginap di rumah Kang In-ha. Meskipun Tae-oh melarangnya pergi, Hyewon bersikeras untuk meninggalkannya. 미안. Ia menganggap tak ada yang istimewa di antara keduanya, dan suatu saat Tae-oh pasti akan menyesal jika terus melarangnya pergi. Ucapan Hyewon seolah menyeratkan agar Tae-oh fokus pada tujuan masing-masing. Tae-oh pada akhirnya membiarkan Hyewon pergi begitu saja. 가지 마. 갈게. Setibanya Tae-oh di kosnya, rupanya Hyewon datang menghampirinya. Perasaan bimbang muncul kembali dalam benak Tae-oh. Apakah ia harus kembali memperjuangkan cintanya pada Hyewon atau memenuhi ambisinya sebagai orang sukses dan tetap berada di sisi In-ha? Ia rupanya tahu jika Hyewon akan menjadi penghambat kesuksesannya dengan In-ha, mengingat In-ha juga menyukai gadis itu. Meskipun berat hati, Tae-oh memilih untuk mengangkat panggilan telepon dari In-ha dan mengabaikan Hyewon untuk pergi. 자, 화이팅! 화이팅! 5 tahun kemudian, In-ha telah resmi bergabung dalam Kang-oh Group meskipun hanya sebagai pegawai biasa. Saat itu, tak ada satupun pekerja yang mengetahui jika In-ha adalah putra sang pimpinan. Sementara Tae-oh juga telah menjadi pelatih tim global di perusahaan itu. Ia bertugas untuk menyusun pidato bagi Tuan Jung-mo. 한태호라고 합니다. Setelah memperkenalkan diri di depan pimpinan dan anggota direksi, Tae-oh diperintahkan untuk tetap di ruangan karena Tuan Jung-mo ingin berbicara empat mata.
Jungmo mengungkapkan kekecewaannya pada Tae-oh. Ia merasa isi pidato yang Tae-oh buat tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai pimpinan. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan besar mengenai pandangan Tae-oh terhadapnya. 해골. Meskipun demikian, Jungmo memutuskan untuk tetap menggunakan pidato yang disusun oleh Tae-oh dalam acara itu. Pidatonya pun mendapatkan apresiasi dari semua orang yang hadir. Pada akhirnya, Tae-oh justru diangkat menjadi asisten pribadi pimpinan. Tuan Jungmo rupanya berpikir jika Tae-oh memiliki tekad yang kuat dan bisa ia percayai karena memiliki masa lalu yang kelam. Beberapa tahun kemudian, karir Tae-oh semakin melesat dan posisinya pun semakin kuat. Ia menjadi asisten pribadi dan orang kepercayaan pimpinan Kang Jungmo. Hal ini pun membuat Kang Oh bersaudara merasa tak menyukainya, terutama Inju dan Songju serta ibu kandungnya, Nyonya Gumsok. Terlihat Nyonya Gumsok ingin menjadikan Songju sebagai pimpinan karena Inju adalah anak dari istri pertama pimpinan yang sudah tiada. Tae-oh dan Inha mulai merancang rencana untuk mewujudkan impian Inha mencapai puncak Kang Oh Group, sebagaimana yang mereka cita-citakan sejak awal. Mereka juga dibantu oleh Yewon yang saat itu terlibat dalam kampanye politik seorang caleg melalui pekerjaannya di media. Dengan kolaborasi mereka, langkah baru dan strategi pun mulai terbentuk. Tanpa sepengetahuan Tuan Jungmo, Songju diam-diam bekerja sama dengan seorang pejabat bernama Sundong. Sundong adalah caleg yang sebelumnya didukung oleh Jungmo sebagai anggota dewan. Rupanya, Songju meminta bantuan pada pria itu untuk memberikan izin proyek agar bisa keluar secepat mungkin. Informasi itu pun terungkap ketika Tae-oh menerima kiriman berupa rekaman CCTV dari seorang hacker bayarannya. Hacker itu merekam pertemuan antara Songju dan Sundong di sebuah tempat. Setelah mengetahui hal itu, Tae-oh mendiskusikannya dengan Inha dan Hyewon. Mereka mulai mencari tahu rencana apakah yang akan dilakukan Songju dan Sunjong terkait perizinan proyek. 속도를 더하는 거지. Dari hari ke hari hubungan Hyewon dan Inha semakin dekat, namun Hyewon merasa belum siap menikah dengan Inha. Sepertinya Tae-oh sudah benar-benar merelakan Hyewon untuk dinikahi Inha demi memuluskan rencana mereka. Di lain sisi, Hyewon telah merencanakan strategi untuk mengumpulkan banyak informasi. Pada akhirnya, ia mendapatkan kesempatan ketika manajer Sundong memberitahunya bahwa seluruh karyawan akan makan malam bersama. Saat itulah Hyewon memasang alat perekam di ruangan di sebuah restoran. Dari alat perekam terdengar pembicaraan bahwa rencana Songju adalah mendukung Sundong dalam mengendalikan berbagai kementerian. Mereka bahkan berniat melakukan korupsi dana proyek dari Kang Oh Group. Ketika proyek itu gagal dan menimbulkan kerugian, maka tentu saja anggota direksi akan menyalahkan pimpinan Jungmo dan memaksanya untuk melepaskan kepemimpinannya, sehingga secara otomatis kekuasaan Kang Oh Group jatuh pada Songju. Mendengar hal itu, Tae-oh, Inha dan Hyewon lalu menyusun strategi untuk menghadapi mereka. Dengan penuh keyakinan, Tae-oh menyatakan bahwa selama ia ada di Kang Oh Group, Songju dan Sundong tak akan berhasil mencapai tujuan mereka. Tae-oh lalu bertemu dengan mata-mata yang sering merekam pertemuan antara Songju dan Sundong dan mencari tahu rencana mereka dari hari ke hari. Sementara itu, Huiju dipaksa oleh ibunya untuk menikahi putra dari pimpinan perusahaan yang cukup berpengaruh. Pria itu bernama Hui Chan. Nyonya Gumsok mendesak keduanya agar segera melangsungkan pernikahan, kan hal tersebut bisa menguntungkan Songju dalam upayanya sebagai pewaris tunggal. Namun Huiju menolak dengan tegas karena sebelumnya ia sudah mengetahui perangai calon tunangannya. Ia tak ingin mengalami nasib yang sama seperti ibunya yang menikah secara paksa dan tidak bahagia. Secara diam-diam Nyonya Gumsok bertemu dengan dokter pribadi Jungmo. Ia menanyakan tentang kesehatan pimpinan selama ini. Jika kondisi pimpinan cukup baik dan hanya bermasalah pada tekanan darah. Hingga terpaksa pria itu pun memberitahunya jika pimpinan menderita penyakit jantung. Dalam upayanya melindungi Kang Oh Group, Tae-oh melaporkan aktivitas mencurigakan Sundong pada pimpinan Jungmo. Informasi ini pun membuat Jungmo naik pitam. Tak butuh waktu lama, Songju berhasil mendapatkan data tentang kejahatan Jungmo selama ia menjabat sebagai pimpinan. Data tersebut rupanya sudah disadap oleh hacker suruhan Tae-oh. Tae-oh lalu melaporkan pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan bawahannya itu. Keesokan harinya, Songju sangat frustasi karena sang ayah mencabut wewenangnya di kantor pusat.
Mulai saat itu, segala keputusan yang sebelumnya dibuat oleh Songju harus melalui persetujuan pimpinan. Keesokan harinya, Gum-sok yang emosi mendatangi pimpinan Kang Jungmo di kantornya. Ia menuntut agar perusahaan pusat dikembalikan pada Songju. Namun Tuan Jungmo menolak dan memicu kemarahan Gum-sok. 상해볼 모기로 이 자리를 Nyonya Gum-sok mengancam akan menyebarkan file mengenai cara curang Jungmo untuk mengambil alih Milton jika perusahaan pusat tak dikembalikan pada Songju. Dengan penuh kemarahan, Gum-sok meninggalkan ruangan Jungmo. Namun sebelum ia mencapai pintu keluar, ia tiba-tiba menerima telepon yang memberitahunya jika seseorang telah melaporkan Jungmo pada kejaksaan atas kecurangan yang ia lakukan selama ini. Mendengar berita tersebut, Jungmo marah hingga ia terjatuh kesakitan karena jantungnya yang kumat. Dengan gemetar, ia berusaha meraih obat di laci meja kerjanya. Namun obat itu pun terjatuh sebelum ia sempat meminumnya. Nyonya Gum-sok yang awalnya hendak menolong, tiba-tiba berubah pikiran dan enggan membantu. Beberapa saat kemudian, Tae-oh tiba dan segera menghubungi nomor darurat untuk meminta pertolongan. Sementara itu, di kantor firma hukum Milton, rencana penggerbekan ditunda karena kondisi kritis sang pimpinan. Tae-oh terkejut mendengar kabar tentang ayahnya yang sedang kritis. Ia merasa semua rencana dan usahanya selama ini akan sia-sia. Sementara itu, 3 saudara lain bergegas ke rumah sakit. Inju curiga jika keadaan ayahnya yang kritis disebabkan oleh ibu tirinya. Ia menyebut jika kondisi pimpinan baik-baik saja setelah ia menemuinya di kantor. Pertengkaran pun terjadi antara Inju dan Songju. Tiba-tiba Tae-oh datang dan meminta mereka untuk pergi karena pimpinan membutuhkan istirahat. Nyonya Gum-sok dan Songju terpaksa keluar dari ruangan perawatan. Huiju hanya terdiam sembari memandangi Tae-oh yang membuat ibunya lekas mengajaknya pergi. Di lain sisi, istri Inju memberi saran agar Inju mengajak Tae-oh bekerja sama untuk menguasai Kang Oh Group. Inju lalu mengatur pertemuan dengan Tae-oh di sebuah apartemen mewah. Di sana ia menawarkan apartemen tersebut pada Tae-oh, namun Tae-oh menolak tawaran itu yang memicu kemarahan Inju. 원하는 걸 말해봐. Di malam harinya, Hyewon menemui Tae-oh dan menyayangkan sikap Tae-oh yang cukup santai dalam kondisi saat ini. Tae-oh tak menjawab pertanyaan Hyewon, ia justru balik bertanya tentang alasan sebenarnya Hyewon ingin menikahi In-ha. Ia berpendapat jika Hyewon serius ingin menikahi In-ha, maka seharusnya ia memikirkan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang mereka hadapi, atau setidaknya berpura-pura untuk berusaha. Ucapan Tae-oh pun membuat Hyewon merasa tersinggung. Di luar dugaan, Tuan Jungmo ternyata tidak benar-benar sakit. Itu semua adalah sandiwara yang sengaja disarankan oleh Tae-oh. Keduanya melakukan hal itu agar pimpinan mengetahui watak keluarganya. Sebagai imbalannya, ia meminta agar In-ha diberi hak sebagai anak ketiga pemilik Kang Oh Group. Tuan Jungmo menyanggupi permintaan itu dengan syarat In-ha harus menandatangani sebuah perjanjian. Sementara In-ha yang merasa frustasi sedang menenangkan diri di sebuah pantai. Namun Tae-oh sepertinya sudah mengetahui di manakah In-ha berada untuk saat ini. Ia lalu pergi menemui In-ha di sebuah pantai dan mengatakan hal yang sebenarnya. Jika pimpinan dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, In-ha pun marah dan kecewa pada Tae-oh. In-ha lantas bertanya sebenarnya apakah tujuan Tae-oh. Tae-oh menyebut jika tujuannya tak lain adalah membuat In-ha menjadi pemilik Kang Oh Group. 만에 하나 일이 계획대로 안 됐을 때 너라도 남아 있어야지. 그래야 나지. Selama pimpinan berada di rumah sakit, Nyonya Gum-sok memanfaatkan kesempatan ini. Ia bertindak sebagai pejabat pimpinan sementara dan mengatur pertemuan dengan para eksekutif. Tentunya untuk memilih Songju sebagai pengganti pimpinan. Beberapa waktu kemudian, kondisi pimpinan pun mulai membaik. In-ha dipanggil untuk bertemu guna membahas rencana selanjutnya. Dalam pertemuan itu, In-ha hanya meminta diakui sebagai anak ketiga dari pimpinan. Ia pun bersedia untuk menandatangani perjanjian yang telah disiapkan. Setelahnya, In-ha diundang untuk makan malam bersama keluarga di Baesunjung. Kehadirannya membuat Nyonya Gum-sok marah dan meninggalkan meja makan. Hanya Huijulah yang menyambut In-ha dengan rasa senang. Keesokan harinya saat pimpinan tiba di kantor, In-ha membantu mendorong pimpinan yang masih berada di atas kursi roda. Ia memanggil pimpinan Jungmo dengan sebutan ayah di depan para reporter. Yang hal itu pun sontak menjadi pertanyaan bagi mereka. Apakah benar In-ha adalah anak dari pimpinan dari pernikahannya yang lain?
Setelah Inha resmi diakui sebagai anak ketiga Jungmo, ia akhirnya melamar Hyewon saat keduanya menikmati pemandangan laut bersama. Dengan penuh harapan, Inha memberikan cincin pada Hyewon dan dengan senyum bahagia, Hyewon menerima lamaran tersebut. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidup sebagai pasangan yang akan segera menikah. Saat Inha mengirim pesan pada Tae-oh jika ia telah melamar Hyewon, Tae-oh merasa terkejut karena sebenarnya ia masih menyimpan perasaan terhadap gadis itu. Meskipun demikian, ia tetap mengucapkan selamat atas lamarannya. Namun setelahnya, Tae-oh memutuskan untuk pergi berlari pada malam hari untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Keesokan harinya, Hyewon mendapatkan tawaran menarik dari atasan untuk dipromosikan menjadi ajudan politik. Ketika atasannya menunjukkan foto saat ia dilamar oleh Inha, Hyewon merasa jika atasannya memata-matai dirinya. Namun sang atasan dengan tegas menyebut bahwa perhatiannya saat ini lebih tertuju pada Inha, bukan pada Hyewon. Meskipun awalnya meragukan motif di balik promosi, Hyewon memutuskan untuk tetap menerima tawarannya. Ketika Hyewon menceritakan promosi tersebut pada Tae-oh, ia merasa didukung sepenuhnya. Saat itu, terlihat Tae-oh memandangi cincin yang berkilau di jari Hyewon. Ia lantas memberikan ucapan selamat dan pamit untuk beristirahat. 나 먼저 갈게. Meskipun Tae-oh mengucapkan selamat secara tiba-tiba, Hyewon tetap tak meresponnya karena sebenarnya Hyewon juga menyimpan perasaan pada Tae-oh. Namun Tae-oh tak pernah menunjukkan perasaannya yang sesungguhnya pada Hyewon. Hyewon juga sepertinya memiliki motif tersendiri untuk menikah dengan Kang In-ha. Di lain sisi, Jongmu memberikan Kang In-ha tanggung jawab baru untuk memimpin negosiasi dengan suatu perusahaan, tentunya melibatkan Tae-oh sebagai rekannya. Pada negosiasi itu, Inha tidak jujur pada Tae-oh mengenai rencana yang sedang dibuatnya. Inha merencanakan manipulasi IM agar pihak lawan mereka menyerah dengan tawaran yang mereka buat. Kemenangan tersebut memicu amarah besar dari ayah mereka. Ia merasa bahwa itu adalah pilihan yang salah. Jungmo menampar Tae-oh dan menyebut jika itu adalah kesalahannya. Namun Inha pun mengaku bahwa itu benar kesalahannya juga. Jungmo kemudian meminta Tae-oh untuk bertanggung jawab atas masalah ini yang membuat Inha merasa bahwa ayahnya sama sekali tak membutuhkannya. Di malam itu di sebuah lapangan basket, Inha dan Tae-oh bermain dengan cukup emosional. 감정 실렸다. Permainan yang sengit itu membuat Tae-oh terjatuh, namun Inha dengan ramah mengulurkan tangannya. Tae-oh mengizinkan Kang In-ha untuk pergi menemui ayahnya, sehingga ia pun ditinggal seorang diri di lapangan. Ia memilih untuk bermain basket seorang diri. Di balik lapangan basket, seseorang tengah menunggu dengan sabar dan bersiap untuk melakukan serangan pada Tae-oh. Ketika Tae-oh berfokus pada ponsel, orang itu pun mendekat dan tiba-tiba memukul kepala bagian belakang Tae-oh. Serangan itu pun membuatnya jatuh tersungkur. Hyewon yang menjawab panggilan tersebut hanya kebingungan karena tiba-tiba ponselnya dimatikan oleh si penyerang. Hyewon mencoba menghubungi kembali Tae-oh, namun tak ada jawaban karena Tae-oh sudah tak sadarkan diri. Adegan penyerangan pada Tae-oh pun berlanjut. Ia jatuh dan penyerangnya mengambil sesuatu dari dompetnya. Hyewon yang khawatir segera menuju rumah sakit. Begitu tiba di sana, ia terkejut melihat Tae-oh yang terluka parah. Ketika perawat meminta Hyewon menandatangani persetujuan operasi, Tae-oh menggenggam tangannya dan memintanya untuk tidak pergi. Saat itu Hyewon berusaha menghubungi In-ha, namun panggilannya diabaikan karena In-ha terlalu fokus merayakan keberhasilannya dalam negosiasi bersama sang ayah. Saat itulah Jongmu menegaskan pada In-ha bahwa ia bisa dianggap sebagai anaknya selamanya, asalkan In-ha hanya melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Ketika ponselnya berdering sekali lagi, ayahnya memberikan izin pada In-ha untuk menjawab panggilan telepon tersebut. Hyewon memberitahu In-ha bahwa Tae-oh sedang dioperasi di rumah sakit setelah diserang oleh orang tak dikenal. Namun mereka memutuskan untuk tidak mencari tahu identitas penyerang Tae-oh agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar bagi Kang Oh Group jika beritanya beredar. 경찰 쪽 가서 다 하시죠. In-ho bergegas ke rumah sakit dan menemui Hyewon. Ia mencoba menenangkan Hyewon yang khawatir dengan kondisi Tae-oh. 진정해. Seorang perawat yang ditugaskan oleh In-ju diminta untuk mencari tahu kondisi Tae-oh. Ia diminta memberikan laporan tentang keadaan sebenarnya mengenai Tae-oh.
Di pagi harinya, Wiju mengetahui bahwa Tae-oh diserang dan sedang dalam kondisi kritis, sehingga ia pun bergegas menjenguknya. Di meja makan kedua kakaknya, Kang Iju dan Songju terlibat dalam debat sengit. Keduanya saling menyalahkan sebagai dalang di balik penyerangan Tae-oh. 난 이렇게 한가해 보여? Pagi itu, Hyewon yang duduk di samping tempat tidur Tae-oh merasa terkejut melihat jari Tae-oh yang bergerak. Hal itu menandakan jika Tae-oh mulai siuman. Ia ingin pergi memanggil dokter, namun Tae-oh menahannya. Beberapa saat kemudian, Wiju muncul di ruangan itu dan bertanya mengapa Hyewon ada di sana. Inha menjawab jika Hyewon memiliki hak untuk berada di sana. Setelahnya, Hyewon pergi memanggil dokter yang segera datang untuk memeriksa kondisi Tae-oh. Wiju meminta Inha sadar jika Hyewon tidak mencintainya. Namun Inha menolak dan yakin bahwa itu tidaklah mungkin. Ia juga meminta agar Wiju tidak menghina Hyewon. 언제까지 옆에 둘 거야? 나 혜원이랑 결혼해. Wiju menyebut jika Inha akan menyesal karena tak mendengarkan peringatannya. Meski begitu, Inha juga memikirkan peringatan adiknya karena ia juga melihat saat Tae-oh menggenggam tangan Hyewon. Kondisi Tae-oh semakin pulih, ia pun bertanya tentang pelaku yang menyerangnya. Namun Inha berkata jika penyelidikan tidak dilakukan karena khawatir akan berdampak buruk pada Kang Oh Group. Namun Tae-oh kesal karena menurutnya penyerangan pribadi tak ada hubungannya dengan perusahaan. In-ho juga memberitahu bahwa ayahnya merestui pernikahannya dengan Hyewon yang membuat Tae-oh semakin emosional. Dalam kondisi yang belum stabil, Tae-oh pergi menemui Jungmo dan bertanya tentang pelaku di balik penyerangannya. Tanpa melibatkan Kang Oh Group, Tae-oh memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia lantas pergi ke rumah hacker yang biasa membantunya untuk meminta bantuan dalam menyelidiki siapakah dalang di balik penyerangan. Hyewon merasa kecewa saat mengetahui bahwa Kang Oh Group menutupi penyerangan Tae-oh. Hal ini membuatnya meninggalkan Inha yang pada gilirannya membuat Inha semakin curiga tentang perasaan sebenarnya Hyewon. Hacker berhasil mengungkap bahwa penyerang Tae-oh adalah asisten pribadi Inju. Rupanya, ia mendapat perintah langsung dari Inju sendiri. Di malam yang telah ditetapkan, Inha mengajak Hyewon makan malam bersama keluarganya. Namun Jungmo tak memberinya sapaan dan tidak mengindahkannya selama makan malam berlangsung. Akhirnya, Hyewon memperkenalkan dirinya tanpa diminta. Jungmo kemudian meminta agar Hyewon meninggalkan pekerjaannya saat ini karena ia merupakan ajudan politik dari partai yang berlawanan dengan Jungmo. Hyewon menanggapi dengan meminta posisi di Kang Oh Group sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini membuat Jungmo kesal karena menurutnya tindakan Hyewon kurang etis. Tae-oh telah pulih dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia kemudian pergi ke diskotik untuk menemui asisten Inju dan menginstruksikan agar asisten tersebut menyampaikan pesan bahwa ia akan membalas apa yang diterimanya pada Inju. Setelahnya, Tae-oh pulang dari apartemen dan menemukan Hyewon menunggunya di tempat mereka sering bertemu. Dari situlah Tae-oh mengungkapkan perasaannya pada Hyewon dan Hyewon juga menyimpan perasaan yang sama. Ia merespon dengan mencium Tae-oh. Di waktu keduanya berciuman, rupanya momen tersebut direkam oleh asisten Kang Inju. Hari pernikahan Inha dan Hyewon akhirnya tiba juga. Acara berlangsung dengan lancar di depan Tae-oh. Setelah upacara, saat momen berpamitan, Hyewon bertemu dengan Inju di dekat lift. Inju menunjukkan foto keduanya berciuman dengan Tae-oh yang membuat Hyewon dihadapkan pada ancaman baru. Rupanya Inju juga menunjukkan foto itu pada Tae-oh dan mengancamnya dengan menggunakan foto tersebut. Namun Tae-oh hanya tersenyum kecil mendengar ancaman Inju karena ia juga memiliki rahasia seperti penggelapan dana dan keterlibatannya dalam perdagangan narkoboy yang ia dapatkan melalui mata-matanya. Meskipun demikian, Inju tidak terpengaruh dengan ancaman Tae-oh. Sebaliknya, ia mengancam akan menghabisi Hyewon, satu-satunya orang yang menjadi kelemahan Tae-oh. Ketika dipaksa untuk berlutut, Tae-oh akhirnya menuruti permintaan Inju demi keselamatan Hyewon. Inju merasa menang setelah menemukan sisi lemah Tae-oh. Ia ingin merayakannya dengan pesta yang dipenuhi alkohol dan narkoboy. Tae-oh tetap mengikuti semua perintah Inju demi Hyewon. Saat itu Tae-oh terbangun dan melihat pakaiannya berlumuran darah. Dengan sebilah pisau pemecah es di tangannya, ia melihat sekelilingnya dan menemukan Inju bersama seorang wanita yang sudah terbujur kaku bersimbah darah. Meskipun mencoba, Tae-oh tak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya.
Di lain sisi, media telah memberitakan tentang kematian Inju dan tersangka utamanya adalah Tae-oh. Hyewon yang seharusnya akan berangkat bulan madu dengan In-ha melihat berita tentang kematian Inju. Ia pun memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Hyewon meminta In-ha untuk mencari tahu kebenarannya karena baginya tak mungkin Tae-oh melakukan pembunuhan. In-ha meyakinkan Hyewon jika ia akan membantu mengusut kasus pembunuhan itu. 만에 셋이 술 한잔 하자. Sementara Tuan Jungmo juga meminta In-ha untuk menutup akses media agar tak ada pemberitaan lebih lanjut tentang kasus tersebut. Namun In-ha tak melakukan apapun, bahkan media mulai memberitakan bahwa Tae-oh tak hanya melakukan pembunuhan, namun juga melakukan penggelapan dana yang merugikan Kang Oh Group. In-ha hanya meminta maaf pada ayahnya saja. 죄송합니다. 전혀 예상치 못한 일이라. Di lain sisi, hacker yang bernama Sung Wo-wan yang sering membantu Tae-oh mulai merencanakan pelarian dari Korea setelah mengetahui bahwa Tae-oh tertangkap dalam kasus pembunuhan. Ia membayar seseorang untuk membuatkan paspor dengan data palsu serta menghapus semua jejak yang terkait dengan Inju. Namun, sebelum ia berhasil melarikan diri, Hyewon tiba-tiba muncul dan membawa pesan penting dari Tae-oh. Pada persidangan Tae-oh, Mo Gi-jun menjadi saksi kunci. Ia bersaksi bahwa malam itu dirinya melihat Tae-oh bersama Kang In-ju dan wanita bayaran untuk masuk ke dalam hotel dalam keadaan mabuk. 호텔에서의 2차 파티. 누구 아이? Sebelumnya, Gi-jun mengantarkan mereka ke hotel setelah berpesta di sebuah klub. Namun ia tak ikut masuk ke dalam hotel karena In-ju menyuruhnya untuk segera pergi. Gi-jun juga mengungkapkan bahwa pesta di hotel tersebut atas permintaan Tae-oh. Saat itu Mi-jun juga memberikan kesaksian bahwa Tae-oh pernah mengancam In-ju melalui dirinya. Tae-oh mengancam akan menghabisi In-ju dan membalas apa yang sudah ia lakukan. Kesaksian ini tentu saja memperberat posisi Tae-oh dalam persidangan. Selama di penjara, Tae-oh tak pernah makan dan terus mencoba mengingat apa yang terjadi. Hal ini menyebabkan ia kekurangan cairan dan harus dirawat. Ketika ia mencoba menggunakan telepon di ruangan rawat penjara, dokter memergokinya. Namun pada akhirnya, dokter memberikan izin untuk menggunakan telepon karena si dokter tersebut memiliki dendam pada In-ju. Ia pun merasa berterima kasih pada Tae-oh atas apa yang telah dilakukannya pada In-ju. Saat itu Tae-oh meminta tolong pada Hyewon agar menyuruh Sung Wo-wan datang menemuinya di penjara. Meskipun awalnya Wo-wan menolak, namun dengan ancaman yang dipesankan oleh Tae-oh, pada akhirnya Wo-wan datang ke penjara dengan menyamar sebagai pengacara agar ia memiliki izin untuk bertemu. Pria itu mengucapkan kata perpisahan pada Tae-oh karena tak ingin lagi terlibat dalam kasusnya. Namun untuk kedua kalinya, Tae-oh mengeluarkan ancaman yang membuat Wo-wan merasa terpaksa untuk tetap membantu. Pada akhirnya, Wo-wan mulai mencari informasi tentang Gu-jin sesuai perintah Tae-oh. 92년생. Di lain sisi, In-ha datang menemui Tae-oh di penjara, yang hal itu membuat Tae-oh bingung dengan sikapnya. Sebagai sahabat dan orang yang selama ini berusaha membawa In-ha masuk ke dalam Kang Oh Group, Tae-oh merasa heran karena In-ha datang hanya untuk menyalahkannya. 네가 모든 걸 다 망쳤어. In-ha bahkan tak bertanya apa yang sebenarnya terjadi atau apakah alasan Tae-oh melakukan perbuatannya. Sementara itu, hubungan In-ha dengan Hyewon terasa dingin setelah kasus kematian In-ju. Kehangatan di antara mereka semakin memudar ketika In-ha meminta Hyewon untuk melupakan dan menghapus semua kenangan tentang apa yang mereka lewati bersama Tae-oh. Selain itu, Hyewon juga diam-diam berkomunikasi dengan Tae-oh yang sedang dipenjara, yang tentunya semakin memperumit situasi di antara mereka. Berdasarkan bukti dan kesaksian saksi, pengadilan memutuskan Tae-oh untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Keputusan itu pun membuat Tae-oh merasa marah karena ia yakin jika dirinya tak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Sesuai perintah Jungmo, Sung Ji yang kembali menjadi sekretaris Tae-oh ditugaskan untuk mencari tahu tentang Mo Gi-jun. Ternyata Gi-jun adalah putra dari Bae Yong-eun, seorang karyawan villa yang meninggal 22 tahun silam akibat tabrak lari. Kasus itu pun ditutup oleh polisi tanpa penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Gi-jun juga merupakan teman sekolah In-ha. Menurut hasil pencarian Sung Wo-wan, Gi-jun juga pernah tinggal di apartemen yang sama dengan In-ha.
Chung Mo lantas bertanya bagaimanakah pendapat Sung Ji tentang kemungkinan keterlibatan Tae-oh dalam kematian In-ju. Menurut Sung Ji, kemungkinan sangatlah kecil jika Tae-oh melakukan pembunuhan. Meskipun ia tidak menyukai In-ju dan ingin membuatnya kehilangan posisi, namun tetap saja Tae-oh tak akan sampai hati menghabisinya. Chung Mo juga sebenarnya merasa ada yang mencurigakan dengan kasus pembunuhan putranya, sehingga ia meminta Sung Ji untuk mencari tahu lebih lanjut. Sung Wawan sedang mencari informasi tentang apartemen Mo Gi-jun. Setibanya di apartemen yang dimaksud, ia bertemu dengan In-ha. Agar tidak mencurigakan, Sung Wawan memutuskan untuk naik ke lantai 6. Dari lantai tersebut, ia melihat In-ha masuk ke apartemen milik Mo Gi-jun. Ia lantas melaporkan temuannya pada Tae-oh dan meminta agar Tae-oh berhenti percaya pada In-ha karena ternyata In-ha bukanlah seorang teman yang baik. Tae-oh terkejut mendengar hal itu karena ia tak yakin In-ha akan melakukan hal buruk padanya, bahkan menjebaknya. 강인주가 아닌 나라면 Setelah putusan hakim, Tae-oh dipindahkan ke penjara Seongdong. Tanpa diduga, ia ditempatkan satu sel bersama rentenir yang pernah mendatangi Hyewon di kampusnya. Namun pria tersebut kini tunduk pada Tae-oh hingga ia memberikan ponsel saat Tae-oh membutuhkannya. In-ha ternyata mengetahui jika Tae-oh dan Hyewon memiliki hubungan di belakangnya. Bahkan ia pernah memergoki keduanya sedang berciuman intim di sofa. Namun In-ha tetap tidak memutuskan hubungan dengan keduanya, melainkan merencanakan pembalasan untuk tindakan itu. Ketika muncul bayangan tentang adegan Hyewon yang bermesraan dengan Tae-oh, In-ha menjadi sangat emosional. Ia mencium Hyewon dengan cara paksa yang membuat Hyewon terus menolak dan melepaskan diri. In-ha pun semakin naik pitam dan mendorong tubuh Hyewon ke dalam bak mandi hingga ia terjatuh. In-ha mengungkapkan bahwa dirinya menikahi Hyewon hanya untuk menyiksa Tae-oh karena sebenarnya ia ingin merebut apa yang diinginkan oleh Tae-oh. Keesokan harinya Hyewon pergi mengunjungi Tae-oh di penjara. Pada pertemuan pertama, ia masih berusaha menutupi kenyataan jika In-ha adalah dalang di balik pembunuhan. Namun pada pertemuan kedua, Hyewon akhirnya jujur dan berkata jika In-ha sudah mengetahui semua tentang hubungan mereka. Ia juga menunjukkan bekas cekikan di leher sebagai bukti kekejaman In-ha. Di lain sisi, ibu Tae-oh mengetahui jika anaknya sedang dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Ia pun berniat datang mengunjunginya. Seorang sipir memanggil Tae-oh karena ada kunjungan. Namun setelah melihat ibunya yang datang, Tae-oh tak sanggup untuk menemui ibunya karena merasa malu. Ia menolak kunjungan itu dan pergi begitu saja. Hal tersebut membuat sang ibu menangis dan tetap menunggu Tae-oh sampai kapanpun. Namun karena Tae-oh tak kunjung kembali, ia akhirnya pulang dengan derai air mata. Saat Tae-oh berubah pikiran, ia berlari dan ingin menemui ibunya untuk meminta maaf. Namun saat itu ibunya sudah pergi dan menyisakan penyesalan yang mendalam bagi Tae-oh. Sesuai saran dari Tae-oh, Hyewon memberanikan diri untuk menemui pimpinan Kang Jung-mo. Ia meminta agar diberi kesempatan untuk bergabung dengan yayasan milik Kang Oh Group, dengan harapan bisa menjadi direktur di yayasan seni. Pada akhirnya, Jung-mo menyerahkan kepemimpinan yayasan tersebut pada Hyewon. Untuk mengumumkan keputusan tersebut pada seluruh anggota keluarga, Jung-mo bahkan mengundang mereka untuk makan malam bersama. Tentu saja, anggota keluarga yang lain tidaklah setuju, terutama istri In-ju. Bahkan In-ha sendiri merasa terkejut. Namun dengan sikap yang tenang, Hyewon menyatakan bahwa ia harus memiliki sesuatu yang membuatnya tetap bertahan di keluarga Kang Oh Group. Di lain sisi, Sung Wawan terus mencari tahu lebih banyak informasi tentang Mo Gi-jun, sehingga ia berusaha mencari pria yang bernama Roy. Roy sendiri adalah suruhan dari Mo Gi-jun yang bekerja sama sebagai penjual narkoboy di klub milik Kang Oh. Sung Wawan bersama timnya pergi mencari Roy ke klub tersebut, namun sayangnya Roy kabur sebelum mereka bisa menangkapnya. Setelah mengetahui bahwa Roy bisa menjadi ancaman bagi mereka, In-ha memerintahkan Mo Gi-jun untuk menghabisinya. Di hari itu juga, Roy dihabisi atas perintah In-ha.
Setelahnya, In-ha bahkan meminta Tae-oh untuk dihabisi saja. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Tae-oh dengan bekerja sama dengan seorang sipir untuk melaksanakan aksinya. Di malam harinya, ketika semua narapidana sudah tidur, seorang sipir memanggil Tae-oh dan memintanya keluar karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Meskipun wajahnya penuh dengan curiga, Tae-oh tetap keluar untuk menemui orang yang dimaksud. Sementara In-ha menemui Sung Wo-wan dan mengetahui bahwa pria itu adalah seorang anggota Biro Intelijen Korea, mantan agen yang saat ini bekerja sebagai hacker untuk Tae-oh. In-ha juga mengancam akan menghabisi Sung Wo-wan dengan membayar anggota dari organisasi lain. Tiba-tiba saja In-ha mendapat telepon dari seseorang yang memberi kabar bahwa Tae-oh berhasil meloloskan diri saat akan dihabisi. Pada akhirnya, di bawah ancaman In-ha, Sung Wo-wan tak jadi dihabisi dan ditugaskan untuk mencari keberadaan Tae-oh. Setelah mendengar berita bahwa Tae-oh melarikan diri, Hui-ju memerintahkan kepala hukum Kang Oh Group untuk mencari tahu keberadaannya. Begitu juga dengan Hye-won, ia membayar ibunya untuk mencari tahu tentang Tae-oh. Namun wanita itu justru melaporkan pada In-ha jika Hye-won sedang mencari seseorang. Dengan bayaran dari In-ha, ibu Hye-won menipu anaknya sendiri dan mengarahkannya pada sebuah tempat tertentu. Setibanya di sana, Mo Ki-chun datang dan membiusnya hingga Hye-won tak sadarkan diri. Mo Ki-chun kemudian membawanya ke rumah sakit jiwa. Saat itu Hye-won terikat di sebuah ranjang rumah sakit jiwa dan saat ia tersadar, In-ha sudah ada di hadapannya. Hye-won marah dan bertanya sejak kapan In-ha bekerja sama dengan Mo Ki-chun. Namun In-ha hanya tertawa dan bertanya pada Hye-won mengapa ia mencari tahu tentang Tae-oh. Melalui mimpinya, Tae-oh sedikit mengingat tentang kematian In-ju, di mana ia juga melihat In-ha berada di TKP. Kemudian Tae-oh tersadar dan mendapati dirinya berada dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba, Jung Mo datang dan mengatakan bahwa ia membantu Tae-oh melarikan diri karena seseorang memiliki rencana untuk menghabisinya. Untuk saat ini, status Tae-oh adalah sebagai buronan. Jung Mo juga menjelaskan bahwa ia mencurigai Go Mu-jin karena pria itu selalu muncul pada saat-saat penting, termasuk saat kematian Kang In-ju. Suatu ketika In-ha pergi menemui Park Sa-jin dan meminta kerjasamanya. Tuan Park adalah salah satu anak dari pendiri Kang Oh Group yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari perusahaan itu. Ia dengan mudah mau bekerja sama dengan In-ha, namun dengan syarat jika In-ha berhasil menjadi pimpinan, maka Kang Oh Group akan dibagi menjadi dua, yang salah satunya akan menjadi milik Tuan Park. Jung Mo rupanya sudah mengetahui rencana In-ha dan Tuan Park. Ia meminta Tae-oh untuk mencari cara dan mengeluarkan In-ha dari Kang Oh Group. Ia juga berjanji akan mengembalikan semua milik Tae-oh di Kang Oh Group jika rencana itu berhasil. Sementara In-ha sedang memberikan pilihan pada Hye-won. Jika ia ingin dibebaskan, maka Hye-won harus tetap berada di pihaknya. Namun jika Hye-won terus membangkang, ia akan dihabisi. Dengan terpaksa, Hye-won memilih untuk dibebaskan. Namun di balik perjanjiannya yang akan selalu berada di pihak In-ha, Hye-won diam-diam akan berusaha terus membantu Tae-oh. Saat itu Tae-oh juga menyarankan agar Tuan Jung Mo menarik Tuan Park ke pihaknya dengan menawarkan bahwa setengah dari Kang Oh Group akan menjadi miliknya. Ditambah lagi sebuah industri energi milik perusahaan. Tentu saja saran itu sulit diterima oleh Tuan Jung Mo karena tak mungkin baginya untuk membelah perusahaan Kang Oh. Namun Tae-oh berjanji akan mencari cara untuk mengembalikan Kang Oh secara utuh padanya. Sesuai rencana, Jung Mo menemui Tuan Park dan melakukan kerjasama. Mengingat Jung Mo adalah pemilik sah dari Kang Oh Group dan apa yang ditawarkan olehnya juga lebih menguntungkan, Tuan Park setuju untuk bekerja sama dengannya. Sementara Sung Wo-wan yang ditugaskan oleh In-ha akhirnya menemukan keberadaan Tae-oh. Mereka menemukannya di sebuah gedung yang juga kantor milik Tuan Jung Mo. Saat mereka mendapatkan informasi tersebut, rupanya Tae-oh sudah berhasil dipindahkan oleh Hye-won ke sebuah hotel. Ia berada di kamar VIP tempat terjadinya pembunuhan terhadap In-ju. In-ha yang juga mendapat laporan jika Tae-oh berada di gedung EF bergegas menuju ke sana. Ia masuk ke dalam ruangan rahasia tempat Tae-oh bersembunyi. Namun Tae-oh tak lagi ada di tempat tersebut. Ia kemudian masuk ke kamar ayahnya dan melihat sang ayah sedang bersantai sembari minum anggur.
Jungmo terkejut melihat In-ha ada di kamarnya. Ia menyebut bahwa tak sembarang orang bisa masuk ke dalam kamarnya. Kata-kata itu pun memicu amarah dari In-ha karena ia bukan sembarang orang melainkan anak dari Jungmo sendiri. Namun Jungmo justru mengatakan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi, yang mana ia menyebut bahwa In-ha memang anaknya, namun hanya marga Kang yang membawanya ke Kang Oh Group karena ia tidak mempunyai kemampuan apapun. 한순간도 인정해주시지 않는 건데요 왜? In-ha merasa sangat terkejut ketika sang ayah mengetahui bahwa ia adalah otak di balik pembunuhan In-ju demi mendapatkan posisi di Kang Oh Group. Jungmo meminta In-ha segera meninggalkan perusahaan karena ia sudah tak tahan lagi dengan segala kebohongan dan manipulasi yang dilakukan oleh anaknya. In-ha yang merasa marah tak bisa menerima keputusan itu. Ketika Jungmo berusaha mengambil obatnya dari laci, jantungnya yang sudah bermasalah tiba-tiba kambuh. Ia terjatuh ke dalam bak mandi dan ini menjadi kesempatan bagi In-ha untuk menyingkirkan ayahnya secara tak langsung. In-ha menyatakan bahwa Kang Oh Group akan menjadi miliknya. Ia pun pergi meninggalkan ayahnya yang tenggelam dalam bak mandi. Setelah mengetahui Tae-oh berada di gedung yang juga kantor ayahnya, Hui-ju langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud. Namun setibanya di sana, ia justru menemukan ayahnya dalam kondisi yang tak sadarkan diri dan tenggelam di dalam bak mandi. Melihat ayahnya tak sadarkan diri, Hui-ju segera mencari pertolongan dan Jungmo segera dioperasi. Semua anggota keluarga Kang Oh Group menuju ke rumah sakit kecuali In-ha. In-ha rupanya sudah yakin jika ayahnya akan tewas. Namun ia cukup terkejut saat Hye-won memberitahunya jika ayahnya sedang dioperasi. Setelah Tae-oh tinggal di hotel VIP Kang Oh, tempat di mana In-ju dan Sibona terbunuh, ia kembali mengingat kejadian di malam itu. Selama pesta tersebut, Sibona merekamnya dengan ponselnya. Bahkan saat terjadi pembunuhan, ponsel Sibona jatuh ke bawah sofa, namun tetap merekam kejadian tersebut. Hui-ju yang tak percaya bahwa Tae-oh adalah pelaku pembunuhan In-ju masih terus berusaha mencari tahu kebenaran. Ia yakin bahwa satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Tae-oh adalah Hye-won. Pada akhirnya, ia pergi menemui Hye-won dan bertanya tentang keberadaan Tae-oh. 다시 통화해. Di lain sisi, Tae-oh segera pergi menemui jaksa Myung-ji. Ia mengatakan akan menebus kesalahannya pada Myung-ji yang telah membuatnya diturunkan dari jabatannya di Kejaksaan Pusat. Ia rupanya memiliki cara untuk mengungkap tentang pelaku pembunuhan In-ju yang sebenarnya. Ia juga memberitahu bahwa di ponsel milik Sibona ada video yang direkam saat pembunuhan di malam itu terjadi. Awalnya jaksa Myung-ji tak bersedia, namun Tae-oh berkata jika bukti tersebut tak ada, ia bersedia kembali ke penjara. Pada akhirnya, jaksa Myung-ji pergi mengambil ponsel milik Sibona di kantor penyimpanan barang bukti. Namun saat mencarinya, video tersebut tidak dapat ditemukan. Meskipun begitu, ia menyerahkan ponsel tersebut pada Tae-oh. Tae-oh berhasil menemukan file video yang dicari dan kemudian jaksa Myung-ji membawa bukti tersebut pada atasannya. Kasus itu pun akhirnya diberikan kembali pada jaksa Myung-ji dan ia kembali pada posisinya di Kejaksaan Pusat. Berdasarkan video tersebut, Kuchin ditangkap sebagai pelaku pembunuhan. Ia dan Tae-oh menyerahkan diri ke kantor polisi, kemudian akan ditahan sampai putusan hakim yang menyatakan bahwa ia tak bersalah. Namun sebelum dibebaskan, Tae-oh meminta kerjasama dari para rentenir teman satu kamarnya di penjara agar ketika ia dibebaskan, ia bisa bekerja sama dengan Hye-won dan Sung-won. Sementara Jungmo masih dalam perawatan dan belum sadarkan diri. Atas perintah Gumsok, para eksekutif Kang Oh Group berkumpul untuk membahas penunjukan Sung-ju sebagai direktur yang baru. 강성주 대표를 위해 새로 만들. Dalam pertemuan itu juga diputuskan bahwa In-ha akan disingkirkan, namun Tae-oh akan ditarik untuk bekerja sama dengan mereka. Setelah rentenir tersebut dibebaskan, Hye-won dan Sung-won datang untuk membahas rencana mereka, yakni untuk berinvestasi dalam Kang Oh Group dengan jumlah yang sangat besar. Tentu saja rencana ini membuat anggota keluarga Kang Oh Group terkejut dan mereka mulai mencari tahu lebih banyak mengenai Gold Ha Investment. Media kembali memberitahukan bahwa Han Tae-oh telah dibebaskan dan terbukti tidak bersalah atas pembunuhan In-ju. Hal ini pun membuat In-ha semakin panik dan merencanakan untuk menghabisi ayahnya. Suatu hari ia pergi ke rumah sakit, namun saat ia akan mencabut selang oksigen ayahnya, Tae-oh tiba-tiba muncul dan menghentikannya.
Setelah Tae-oh menggagalkan rencana Inha yang hendak menghabisi ayahnya sendiri, keduanya pun berbicara serius. Tae-oh berusaha menyadarkan Inha, namun Inha tak peduli dan tetap bertekad untuk terus mengejar apa yang menjadi mimpinya, yakni menjadi penguasa Kang-oh Group. 이루어지는 꿈인데 도대체 뭐가 문제인데? Tae-oh pun mengatakan jika begitu, ia juga tak akan berhenti untuk berupaya menghentikan Inha bagaimanapun caranya. Di rumahnya, Inha menelpon seseorang bernama Ki-jun yang sedang dipenjara. Ki-jun menyebut jika ia akan terus bertanggung jawab, namun ia merasa takut karena hukuman matinya akan segera dilakukan. Beberapa saat kemudian, setelah percakapan mereka berakhir, petugas polisi membawa Ki-jun ke suatu tempat dan menghabisinya. Tae-oh mulai menyusun strategi. Ia berhasil mengelabui Seong-ju dan Inha dengan berpura-pura menjadi Michael Chang yang merupakan pemilik saham Goldha. Ia pun menunjukkan dirinya di hadapan Inha dan Seong-ju beserta Geum-sok. Tentu saja semuanya terkejut, yang mana Tae-oh kemudian mengambil langkah untuk berada di pihak Seong-ju agar ia bisa terus melawan Inha. Sepulangnya Tae-oh dari pertemuan itu, ia mulai membahas tentang Inha di hadapan Hyewon. Namun Hyewon berkata jika ia sudah tak peduli lagi. Tae-oh pun merasa lega karena saat ini Hyewon yang ia kenal sudah kembali. Keesokan harinya, Inha diundang makan malam keluarga. Sayangnya di sana ia diabaikan. Inha pun memutuskan untuk pulang dan merenungkan percakapannya dengan Tae-oh di masa lalu. Mereka pernah berbagi penderitaan masing-masing dan pernah berjanji akan bersama-sama menghadapi dunia serta membalas orang yang telah membuat mereka menderita. 그러자. Saat itu, ia juga mengetahui jika ibu Tae-oh selalu disiksa oleh ayah tirinya. Di sebuah pusat rehabilitasi, ayah tiri Tae-oh mendapatkan remisi pembebasan sementara. Ia sangat senang karena ia ingin bertemu dengan ibu Tae-oh. Dengan informasi yang ayah tirinya dapatkan, tak sulit baginya untuk menemukan tempat ibu Tae-oh tinggal. 그리고 참 똑똑해. Saat melihat kedatangan suaminya, wanita itu pun sangat terkejut dan berusaha kabur. Sampai akhirnya ibu Tae-oh terjatuh dari tangga dan tak sadarkan diri. Di lain sisi, Seong-ju dan Nyonya Geum-sok mengadakan konferensi pers darurat grup Kang-oh demi mengamankan posisi ketua. Namun sebelum mereka datang ke tempat konferensi, Nyonya Geum-sok ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembuangan mayat. Ternyata semua itu merupakan rencana dari Inha. Di tengah kekacauan yang terjadi, Inha mengambil kesempatan untuk memimpin konferensi pers itu. Ia pun menunjuk dirinya sebagai pejabat sementara di Kang-oh Group. Seong-ju dan Tae-oh sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Keduanya pun tak menyangka dengan rencana Inha yang begitu nekat. Saat berada di markasnya, Tae-oh mendapatkan informasi jika ayah tirinya sudah bebas. Ia pun memiliki firasat buruk tentang sang ibu. Dengan cepat, Tae-oh segera pergi ke tempat ibunya tinggal. Dugaannya pun benar, ibunya sudah ditemukan tidak bernyawa. Ketika berada di rumah duka, Seong-ju melakukan penghormatan terakhir pada ibu Tae-oh. Ia mengatakan jika kemungkinan besar seseorang yang menyebabkan ibunya ditangkap dan ibu Tae-oh tewas adalah orang yang sama, yang tak lain adalah Inha. Di lain sisi, para pendukung Seong-ju mulai beralih pada Inha. Inha pun merasa sudah di atas angin. Ia dengan entengnya berjalan menuju perusahaan Kang-oh sembari tersenyum lebar. Beberapa waktu kemudian terlihat Tae-oh sedang mengunjungi rumah abu ibunya. Ia masih sangat terpukul dengan kepergian sang ibu. Di saat kesuksesan kini sudah ada dalam genggaman tangannya. Hyewon berusaha menghibur Tae-oh. Ia bahkan membawa sepucuk surat yang ditinggalkan ibu Tae-oh sebelum ia meninggal. Surat itu berisi agar Tae-oh melupakan kebencian dan segala hal yang berkaitan dengan membalas dendam, karena hal tersebut justru bisa membawanya dalam kehancuran. Saat membaca tulisan dan pesan dari ibunya, membuat Tae-oh tak kuasa menahan tangis. Setelahnya, Tae-oh mendatangi rumah lama yang ia tinggali bersama ibunya dulu dan mengenang kebersamaan keduanya. Seolah Tae-oh berusaha menuruti apa permintaan terakhir ibunya. Seketika Tae-oh juga teringat konflik yang ia alami bersama Inha yang berujung membuatnya mendekam di balik penjara. Ia pun bertekad mengungkap kebenarannya. Di lain sisi, Inha justru sedang menikmati masa kejayaan, menantikan rapat pemegang saham esok hari. Sementara Tuan Jungmo masih terbaring di rumah sakit dengan banyak selang yang terpasang di tubuhnya. Terlihat Tae-oh menjenguk Tuan Jungmo dan berjanji akan melindungi Kang-oh Group bagaimanapun caranya. Jungmo seolah mendengar ucapan Tae-oh dan meresponnya dengan tetesan air mata.
Sementara Songju terlihat menemui ibunya di balik jeruji besi. Awalnya Nyonya Gumsok masih berambisi, ia tak akan membiarkan Kang Oh Group jatuh ke tangan orang lain dan berniat menghubungi pengacara. Namun Songju menyadarkan ibunya jika apa yang mereka perbuat sudah terlalu jauh. Ia pun berniat untuk berhenti sampai di sini saja. Terlebih, Songju sendiri enggan untuk hidup dalam tekanan karena selama ini ia tak pernah merasakan bahagia dan hidup hanya untuk memenuhi ambisi ibunya. Keesokan harinya, rapat pemegang saham akhirnya berlangsung. In-ha tampil dengan percaya diri sebagai ketua manajemen darurat Kang Oh Group. Ia pun yakin karena tinggal selangkah lagi untuk menguasai perusahaan sang ayah. Di luar dugaan, saat keluar dari dalam lift, In-ha justru ditangkap petugas polisi atas tuduhan pelaku yang menghabisi Inju. In-ha tak bisa berbuat apa-apa saat polisi menggiringnya ke kantor polisi. Hal itu pun membuat direksi merasa panik akan nasib Kang Oh Group selanjutnya. Sepertinya Tai-Oh terlibat dalam penangkapan In-ha. Dari sorot mata yang tajam menyeratkan akan kebencian yang begitu dalam pada Tai-Oh. Saat diinterogasi, In-ha masih saja mengelak karena ia menganggap tak ada bukti yang kuat ataupun saksi di TKP. Detektif rupanya sudah menemukan saksi kunci yang cukup memberatkan In-ha. In-ha saat itu pun divonis penjara seumur hidup. Sesekali Tai-Oh mengunjungi In-ha dan bertanya mengapa In-ha tega menjebak dirinya dan berbuat setega itu padanya. In-ha tak bisa menjawab pertanyaan Tai-Oh karena ia melakukannya hanya karena sahabatnya seorang Tai-Oh yang jauh lebih unggul dalam hal apapun ketimbang dirinya. Tai-Oh mengucapkan salam perpisahan pada In-ha dengan menyerahkan foto kenangan saat keduanya serta Hye-won berwisuda. Kehidupan In-ha semakin hancur karena saat itu ia mendapatkan surat putusan dari pengadilan. Jika mulai detik ini, ia tak berhak lagi menyandang marga Kang di depan namanya. Merasa tak memiliki harapan hidup, In-ha memutuskan untuk bundir di penjara dengan penyesalan dan penderitaan yang ia bawa sampai akhir hayat. Beberapa waktu kemudian, Tai-Oh dipanggil ke rumah keluarga Kang Oh Group karena Tuan Jungmo ingin menyampaikan sebuah permintaan. Ia bersyukur memiliki Tai-Oh yang bisa diandalkan di saat perusahaan Kang Oh nyaris terpuruk. Tak disangka, di masa depan, Tuan Jungmo mempercayakan Kang Oh Group di tangan Tai-Oh. 3 tahun berlalu, Kang Oh Group mencapai kesuksesan di bawah pimpinan Tai-Oh. Bahkan, Sonju tak merasa iri ataupun tersaingi karena ia yakin dengan pilihan sang ayah. Songju kini juga selalu ada di sisi Tai-Oh dan keduanya bersinergi untuk memajukan perusahaan. Saat itu pun Kang Oh Group berencana mendirikan yayasan sosial untuk anak-anak. Kehidupan percintaan Tai-Oh dan Hye-won mulai bersemi. Hye-won kini juga mencapai kesuksesan yang mengagumkan karena ia kini menjadi ajudan presiden. Impian yang pernah terlintas di benak Tai-Oh saat ia berusia 18 tahun kini benar-benar terwujud. Film ini pun diakhiri dengan adegan Tai-Oh mengunjungi rumah Abu In-ha.